lupa atau hizib dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura supaya kita tidak terkena virus atau wabah taun ini atau wadah virus COVID-19 ini. Setiap pagi atau setiap mau beraktivitas tetap pakai protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa, karena kita tahu yang pakai masker saja kalau Allah menghendaki kena virus COVID-19 ini mereka juga akan terkena dan juga akhirnya meninggal, apalagi yang tidak pakai masker. Dokter aja yang kalau Allah ngizinin terkena ya maka juga akan terkena. Maka ayyuhal hadirun, protokol kesehatan saja tidak cukup, tapi kita harus ikhtiar batin, bisa dengan cara membaca doa yang diajarkan oleh guru kita bersama guru ulama Nusantara Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Tahassuntu bidil izzati wal jabarut wa tawakkaltu wa atasantu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal bala wal waba wa qina syarra da bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Insyaallah dawamkan itu sebelum beraktivitas dan jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Ayo hadirun, pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan dari ulama Hujjatul Islam, dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yaitu untuk membubarkan musuh. Membubarkan musuh, yang dimaksud musuh ini adalah orang-orang yang memusuhi dakwah Islam. Jadi bukan kaum muslimin, tidak boleh dikatakan musuh jika itu hanya berbeda ormas, berbeda warna, berbeda partai, tetapi tetap membaca syahadat itu tidak boleh dijadikan musuh. Sebagaimana kita ini orang Nahdliyin tidak boleh menjadikan orang Perti, orang Al-Wasliyah dan seterusnya, atau orang yang berbeda akidah itu kita jadikan musuh. Tidak. Jadi yang musuh yang dimaksud itu adalah musuh yang jelas-jelas memerangi dakwah Islam, memerangi orang-orang untuk bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jazah dari Imam Ghazali. Disebutkan dalam kitab Khawasul Quran karya Imam Ghazali, ruqyatun syarifatun minal Qur'anil Karim bidafil adu. Ruqyah di bahasanya tetap ruqyah, ayat ruqyah atau mantra jambi-jambi yang ampuh untuk menolak musuh. Jadi musuh supaya buyar. Misalkan ada kemaksiatan di kampung kamu, ada orang judi, ada orang apa begitu, kita buyarin aja. Buyarin. Ya, tidak harus kita ini seperti Gusmi ya, karena Gusmi kita tahu wibawanya, keramatnya ada. Kalau kita kan orang biasa. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang yang iman kita itu lebih kecil dari maksiat mereka, maka jangan ikut. Karena apa? Karena energi kita itu terlalu kecil sehingga nanti dikhawatirkan kita yang ikut mereka, bukan mereka yang ikut kita, tapi kita ikut mereka. Karena apa? Karena iman kita terlalu tipis daripada kemaksiatan mereka. Jadi bisa saja nanti kalian dawamkan doa ini aja lah. Itu untuk membubarkan membubarkan maksiat lah, yang enggak jelas di kampungmu. Kalau kamu manakipan, kamu berjanjian, dirusui dan lain sebagainya, yang jelas-jelas mereka di sana ada minuman keras, judi dan sebagainya ya. Kalau kamu ke sana kesulitan, terus mereka juga bisa dawamkan ini, bisa dilakukan ini. Caranya adalah
Saya baca dulu sanadnya ya. Saya baca dulu matanya, bukan sanad ya. Saya baca dulu sanadnya, matanya. Qala al-Kalbi hadatsani man athiqu bihi anna kafiran jaa min ba'di biladil muslimin wa kana fihim rajulun salih faqala utuni bikafin min turabin faqara'a alaihi wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ila qawlihi yasturun nasu ashtata wa amara man ramahu fi majlisihim fafashalu wanfadhu wanfasalu. Dari Al-Kalbi mengatakan, saya diceritakan orang yang dapat aku percaya, man athaqabi, sesungguhnya datang orang kafir itu mendatangi negara orang-orang muslimin. Jadi kalau kamu di kampungmu ada segerombol preman dari mana begitu, kemudian di sebagian dari kaum muslimin ini ada orang soleh, bahkan fihim rajulun soleh, kemudian orang soleh tersebut datangkan kepadaku segenggam bikafin min turab, dari lebu, dari tanah. Kemudian orang soleh tersebut membacakan wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kemudian dan ayat itu surat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 18. Dan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai ayat yasdurun nasu ashtata. Jadi ketika kalian membaca jadi misalkan ada tempat bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ini tempat prostitusi dan sebagainya, kamu sulit menghindari. Kamu juga bukan lurah, Pak RT juga bukan, orang-orang Islam kaum sudra lah, ya tidak punya kekuasaan dan sebagainya. Bismillah, niat amar ma'ruf nahi munkar, ambil lebu, ambil tanah, bacain ayat ini. Ini bisa ditulis ya. Surat Al-Anfal ayat 17. Surat Al-Anfal ayat 17. Kemudian ayatnya begini. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kemudian langsung dilanjut ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasturun nasu ashtata 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 yasturun nasu ashtata. Kamu mantap, yakin ya. Wa amara man ramahu fi majlisin fafasalu wanfadlu wanfasalu. Jadi kemudian dilemparkan aja ke majelisnya. Jadi bukan orangnya ya itu main fisik. Ini kan namanya doa ruhani ya, bukan kok dilempar, kamu lemparkan orangnya kabur, tidak begitu, tapi dilemparkan ke majelis tersebut. Insya Allah fafashalu wanfadlu wanfasalu, buyar, bubar, dan mereka akan kabur. Bismillah, tentunya dengan barokah ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Quran, supaya power dari bacaan Quran ini power dari bacaan Quran itu bermanfaat, kata Al-Imam Al-Ghazali di sini harus, ini disebutkan di sini, kelihatan enggak? Ini syarat kalau mau berobat dengan Al-Quran itu adalah wa husni dzannihi bihi. Jadi nanti kalau kamu membaca itu idromaita maromaita itu membaca wa maromaita idromaita walakinnallaha rama ila akhirih, terus idza zulzilatil ardu zilzalaha, lempar, dan kamu harus yakin bahwa Al-Quran itu dapat keberkahan dari ayat-ayat itu dan mereka buyar dengan izin Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semua. Silakan diamalkan, tentu dengan, sekali lagi, ini hanya untuk perkara yang baik. Jadi amal ma'ruf nahi munkar, dakwah ya, bukan untuk kesaktian. Dipraktekkan ke jin bisa saja bisa saja, tapi
misalkan jin mau nyerang kita bisa saja ma romaita walakinallah, lempar aja enggak apa-apa. Cuman ini yang ada sanadnya dari para ulama itu ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Maka saya ijazahkan ayat ini kepada panjenengan untuk membubarkan perkara-perkara maksiat yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Bukan yang kita tidak sukai, sekali lagi, bukan hal-hal yang kita tidak sukai, tapi tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tidak diridhoi, lakukan, insya Allah mereka akan segera buyar dengan izin Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.